Aku tak pernah membayangkan hidupku berubah secepat ini. Demi mahar 65 miliar dan kalung emas yang berkilau di leherku, aku pasrah menerima pernikahan dengan majikanku asal Afrika. Namun malam pertama tiba, bukan kelembutan yang kudapat, melainkan permintaan gila yang membuatku terperangkap dalam kebingungan dan rasa takut, hingga aku benar-benar tak berdaya di atas ranjangnya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Semua cerita di sini hanyalah kisah fiktif semata. Semoga bisa menjadi inspirasi dan membawa pelajaran berharga untuk hidup kita semua. Sebelum masuk ke alur kisah hari ini, aku ingin mengajak kalian berinteraksi. Silakan tulis kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Hari ini aku akan membagikan sebuah kisah yang begitu menggetarkan hati, tentang perjalanan hidupku ketika aku pasrah menerima pinangan majikanku asal Afrika demi mahar yang tak masuk akal besarnya. Bukan hanya karena jumlahnya yang fantastis, tapi juga karena keputusan itu membawaku ke jalan hidup yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dari sebuah lamaran yang mengejutkan, pesta pernikahan mewah, hingga malam pertama yang menyimpan rahasia besar, semua akan terungkap di kisah kali ini. Namaku Rani. Aku tumbuh di keluarga sederhana bersama ibu, Nurma, dan kakakku, Ririn. Hidup kami jauh dari kata cukup. Aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah kediaman megah milik Samuel, seorang pria asal Afrika yang berbisnis di Indonesia. Hari-hariku kujalani dengan penuh kesabaran, membersihkan rumah, memasak, hingga menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Aku tak pernah membayangkan kehidupanku akan berubah dalam satu pertemuan yang begitu singkat. Sore itu, ketika matahari perlahan merunduk di balik langit jingga, Samuel memanggilku ke ruang tamu. Aku masih mengenakan apron dengan tangan sedikit basah karena baru saja mencuci piring. Ketika kulangkahkan kaki, aku melihatnya duduk dengan tenang di sofa panjang berlapis kulit coklat. Matanya tajam namun penuh wibawa. Di sampingnya ada sebuah kotak bludru merah. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Rani, katanya dengan suara dalam. Aku sudah lama memikirkan ini. Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku. Kata-katanya membuatku terpaku. Aku hampir tak bisa bernapas. Aku, seorang pembantu rumah tangga, dilamar oleh majikanku sendiri. Dalam kepalaku, pertanyaan-pertanyaan tak henti muncul. Apa aku pantas? Apa aku hanya sedang dijadikan pelarian? Samuel lalu membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah kalung emas yang berkilau di bawah lampu kristal. Ia menambahkan dengan tenang, "Aku menyiapkan mahar senilai 65 miliar rupiah untukmu. Aku ingin kau tahu betapa seriusnya aku." Suasana ruang tamu mendadak terasa berat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, membuatku benar-benar kebingungan. Tak lama kemudian, ibu dan kakakku datang. Ririn langsung menatapku dengan penuh semangat. "Rani, kamu harus terima. Ini kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Hidup kita akan berubah selamanya," serunya dengan mata berbinar. Sementara ibuku hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca, seolah menyimpan doa dan harapan agar aku membuat keputusan tepat. Aku sendiri terjebak antara dua pilihan. Di satu sisi, hatiku ragu. Aku belum mengenalnya lebih dalam, dan menikah bukan sekadar soal harta. Namun di sisi lain, tawaran itu bukan main-main. Mahar sebesar itu bisa menjamin kehidupan keluargaku yang selama ini hidup penuh kekurangan. Ririn terus mendesakku, bahkan berkata dengan nada memohon, "Jangan tolak, Rani. Demi ibu, demi masa depan kita." Aku menunduk, merasakan dadaku sesak. Aku tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Di dalam hati aku berperang dengan diriku sendiri. Aku ingin memilih dengan nurani, tapi kenyataan menuntutku untuk realistis. Samuel menatapku tanpa bergeming, seakan menunggu jawaban yang pasti. Akhirnya, dengan suara bergetar aku berkata, "Baiklah, aku akan menerimanya." Ucapan itu seperti mengikatku dalam janji yang tak bisa kutarik kembali. Aku melihat senyum tipis muncul di wajah Samuel, sementara Ririn bertepuk tangan penuh kegembiraan.
Ibu hanya terisak pelan. Entah karena bahagia atau justru cemas. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi bayangan pernikahan mewah yang sudah pasti akan digelar. Tetapi juga dihantui pertanyaan besar. Apakah aku benar-benar siap? Aku sadar. Aku baru saja melangkah ke dalam jalan yang mungkin penuh duri. Namun satu hal yang membuatku pasrah adalah doa ibu yang selalu mengiringi langkahku. Hari yang kutunggu sekaligus kutakuti akhirnya datang. Pagi itu rumah besar milik Samuel berubah menjadi lautan manusia. Tenda putih menjulang di halaman. Dihiasi bunga segar berwarna merah marun dan putih yang memenuhi setiap sudut ruangan. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin panjang yang disiapkan khusus untukku. Kain sutra berkilau memeluk tubuhku dengan sempurna, sementara kalung emas yang kemarin kuterima kini tergantung anggun di leherku. Aku menatap diriku sendiri, nyaris tak percaya bahwa gadis sederhana seperti aku kini menjadi pusat perhatian di pesta mewah ini. Musik orkestra bergema memenuhi udara. Para tamu berdatangan, bukan hanya keluarga dekat, tapi juga pebisnis dari berbagai negara, sahabat-sahabat Samuel, hingga orang-orang berpengaruh yang bahkan hanya pernah kulihat di televisi. Mereka menyalamiku satu persatu, tersenyum dengan tatapan kagum seolah aku adalah ratu malam itu. Namun di balik semua senyum itu, hatiku tetap diliputi keraguan. Aku tersenyum kaku, menahan gejolak batin yang tak bisa kuungkapkan. Samuel melangkah ke arahku dengan jas hitam yang begitu elegan. Senyumannya lebar. Tangannya kokoh menggenggam tanganku di hadapan para tamu. Ketika prosesi ijab kabul berlangsung, aku mendengar bisikan doa dari mulut ibu yang duduk di barisan depan. Matanya berkaca-kaca, mungkin bangga, mungkin juga cemas. Sementara Ririn tersenyum lebar, jelas terlihat kegembiraannya. Usai akad, suasana berubah semakin meriah. Para tamu berdiri, bertepuk tangan menyambut kami sebagai pasangan sah. Aku dibawa berjalan menuju pelaminan yang dipenuhi lampu kristal. Kamera-kamera memotret tanpa henti. Kilauan blitz menyilaukan mataku. Aku hanya bisa melangkah mengikuti alur, sementara dalam hati, pertanyaan demi pertanyaan berputar. Apakah ini benar jalan terbaik untukku? Hidangan mewah disajikan. Dari menu tradisional Indonesia hingga masakan khas Afrika yang sengaja dihadirkan untuk menghormati keluarga besar Samuel yang datang dari jauh. Suasana penuh tawa dan keriangan. Namun setiap kali aku melirik ke arah Samuel, tatapannya begitu dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan di hadapan orang banyak. Aku merasakan ketegangan aneh, seakan ada rahasia yang disembunyikannya di balik senyumannya yang menenangkan. Malam semakin larut. Satu persatu tamu mulai meninggalkan pesta, menyisakan keheningan di rumah megah itu. Aku masih duduk di pelaminan, kelelahan namun tak bisa benar-benar rileks. Samuel menghampiriku, lalu berbisik lembut di telingaku. Sekarang kau sudah menjadi istriku sepenuhnya. Malam ini, segalanya akan berubah. Kata-katanya membuat bulu kuduku merinding. Ada nada misterius di dalam suaranya yang sulit kutafsirkan. Aku melirik ke arah ibu, yang masih duduk dengan tatapan sendu. Ia tersenyum kecil ketika mata kami bertemu, seolah memberi kekuatan. Ririn sibuk berbincang dengan beberapa kerabat. Sama sekali tak menyadari kegelisahan yang kurasakan. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdegup kencang tak terkendali. Ketika lampu pesta mulai dipadamkan, Samuel menggandeng tanganku menuju kamar utama. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan ke arah sesuatu yang tak bisa kuhindari. Dalam benakku, bayangan masa depan terus berkelebat. Apakah aku akan menemukan kebahagiaan, atau justru terjerumus dalam penjara tak kasat mata yang terbungkus dalam balutan kemewahan? Aku menatap pintu kamar yang perlahan terbuka. Dari balik pintu, cahaya lampu remang menyambut, menciptakan suasana penuh misteri. Inilah saat yang selama ini hanya kudengar dari cerita orang lain. Malam pertama. Tapi bagiku, ini bukan sekadar ritual pengantin baru. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang membuatku tak bisa berhenti merasa waspada. Dalam hatiku, aku berbisik pelan. Semoga aku kuat menghadapi apapun yang menantiku malam ini. Dan ketika pintu tertutup di belakangku,
Aku sadar bahwa hidupku baru saja memasuki babak yang sama sekali baru, dengan Samuel sebagai kunci dari semua jawaban yang masih tersembunyi. Pintu kamar tertutup rapat, meninggalkan sunyi yang menelan semua suara dari luar. Aku berdiri kaku di ambang ranjang besar berhias sprei putih, berkilau seperti kapas halus. Jantungku berdetak tidak beraturan, seakan ingin melompat keluar. Samuel berjalan perlahan mendekatiku. Langkahnya berat namun penuh wibawa. Tatapan matanya membuatku semakin gugup, seolah aku tengah diperiksa dari ujung kepala hingga kaki. Ia tidak langsung menyentuhku. Sebaliknya, Samuel duduk di kursi kayu besar di sudut ruangan, menyalakan lampu kecil yang menebarkan cahaya temaram. "Rani," ucapnya pelan namun tegas. "Aku ingin kau tahu sesuatu sebelum kita melangkah lebih jauh." Aku menelan ludah, mencoba menyiapkan telinga untuk mendengar kata-katanya. Dari laci meja kecil, ia mengeluarkan sebuah map berisi lembaran-lembaran kertas. Samuel meletakkannya di meja, lalu menatapku tajam. "Ini adalah perjanjian hidup kita. Aku ingin kau membacanya sebelum kita benar-benar menjadi satu." Aku mendekat perlahan. Tanganku gemetar saat membuka halaman demi halaman. Di dalamnya tertulis aturan-aturan yang membuat nafasku sesak. Aku harus mengikuti segala keputusannya, tidak boleh keluar rumah tanpa izin, dan tidak boleh berhubungan dengan siapapun dari masa laluku. Aku menatapnya, bingung sekaligus takut. Mengapa harus ada syarat seperti ini? Bukankah pernikahan seharusnya dibangun atas dasar saling percaya? Tanyaku lirih. Samuel tersenyum samar, tapi senyum itu justru membuatku semakin gelisah. Aku bukan lelaki biasa. Hidupku penuh dengan risiko. Aku membutuhkan istri yang tidak hanya setia, tapi juga kuat menghadapi segala konsekuensi. Suasana kamar semakin menekan. Aku merasa terjebak di antara cinta dan kontrak. Namun, di balik kekerasan kata-katanya, ada tatapan yang sulit kutafsirkan. Seolah ia sedang menguji keberanianku. Seolah menunggu apakah aku akan bertahan atau menyerah. Aku duduk di tepi ranjang, berusaha menenangkan diri. Aku mencoba meyakinkan hati bahwa aku harus tegar, demi ibu dan masa depan yang sudah terlanjur kuregu. Tapi semakin kupikirkan, semakin aku merasa seperti burung yang baru saja masuk ke dalam sangkar emas. Indah dipandang, namun penuh keterikatan. Tiba-tiba Samuel berdiri, mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahuku. Kehangatan tangannya membuat tubuhku sedikit bergetar. "Kau tak perlu takut, Rani," katanya dengan nada rendah. "Aku akan menjagamu. Tapi kau juga harus siap menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Malam ini, aku ingin kau berjanji padaku." Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian di dalam diriku. "Janji apa?" tanyaku hampir berbisik. Samuel mendekatkan wajahnya, lalu berkata, "Janji bahwa kau tidak akan pernah meninggalkanku, apapun yang terjadi." Kata-kata itu membuat tenggorokanku kering. Aku sadar, ini bukan sekadar permintaan biasa. Ini adalah ikatan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku mengangguk pelan, meski hatiku menjerit penuh keraguan. Samuel tersenyum, kemudian memadamkan lampu kamar, menyisakan hanya cahaya lilin kecil di meja. Suasana semakin mencekam. Malam itu aku merasa benar-benar tak berdaya, bukan karena kelemahanku, melainkan karena pilihan yang telah kuambil. Pilihan yang kini mengikatku pada lelaki yang misterius dan penuh rahasia. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati agar Tuhan memberiku kekuatan. Sebab malam pertama ini bukan lagi sekadar awal pernikahan, melainkan pintu menuju kehidupan yang penuh teka-teki dan ujian yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari pertamaku sebagai istri Samuel berjalan bagai mimpi yang tak sepenuhnya indah. Dari luar, orang-orang melihatku bak seorang ratu yang dikelilingi kemewahan, rumah besar, kendaraan mewah, perhiasan berkilau, dan staf yang selalu siap melayani. Namun di balik tembok tinggi kediaman itu, aku merasakan bayang-bayang yang menekan setiap langkahku. Setiap pagi, Samuel berangkat lebih awal dengan mobil hitam besar yang dijaga dua pria asing. Mereka berbadan tegap, berwajah serius, dan hampir tak pernah berbicara kecuali saat berurusan dengan tuannya. Aku tak tahu kemana Samuel pergi.
Ia hanya menjawab singkat setiap kali kutanya. Urusan pekerjaan, jangan banyak tanya. Jawaban itu membuatku semakin resah. Suatu malam, saat ia pulang lebih larut dari biasanya, aku memberanikan diri membuka percakapan. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar laptop dengan wajah tegang. Aku melangkah mendekat, lalu berkata pelan, "Samuel, apakah ada yang kau sembunyikan dariku? Aku ingin tahu kehidupanmu sebenarnya." Untuk beberapa detik, ia hanya diam. Lalu ia menutup laptopnya, menarik napas panjang, dan memandangku dengan sorot mata penuh beban. "Aku tidak bisa selamanya menutupinya, Rani," katanya akhirnya. Ia kemudian mengajakku duduk. Dengan suara rendah, ia mengungkapkan sesuatu yang membuat tubuhku bergetar. "Pernikahan kita bukan hanya soal hati. Aku menikahimu juga untuk menjaga warisan keluargaku. Di negeriku, aku berasal dari salah satu klan besar yang memiliki harta dan pengaruh. Banyak mata yang mengawasi, banyak pihak yang ingin merebut kedudukanku. Aku membutuhkan istri yang tidak hanya mendampingiku, tapi juga melindungi kehormatan keluargaku." Aku terpaku, sulit mempercayai kata-katanya. Semua ini terasa seperti potongan film. "Mengapa aku? Mengapa harus aku yang kau pilih?" tanyaku lirih. Samuel menunduk sejenak, lalu menjawab, "Karena aku melihat sesuatu yang berbeda pada dirimu. Kau sederhana, jujur, dan aku percaya kau tidak punya kepentingan lain selain ketulusan." Meski kata-katanya terdengar tulus, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa aku kini terjebak dalam permainan besar. Hidupku tidak lagi sekadar milikku, tetapi juga bagian dari strategi yang ia rancang. Malam itu aku menangis diam-diam di dalam kamar, menatap langit-langit sambil bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta, atau hanya politik keluarga yang menyamar sebagai ikatan pernikahan? Keesokan harinya, aku mencoba bersikap biasa. Namun rasa penasaran tak bisa kuabaikan. Aku mulai memperhatikan lebih seksama, dari panggilan telepon yang sering ia tutup tiba-tiba, hingga tamu asing yang datang hanya sebentar dan pergi dengan wajah serius. Semakin banyak yang kulihat, semakin besar pula rasa takut yang tumbuh dalam diriku. Sampai suatu sore, ketika aku masuk ke ruang kerjanya tanpa izin, laptopnya terbuka, dan di layar terpampang dokumen-dokumen asing, peta wilayah, serta catatan-catatan yang tak kumengerti sepenuhnya. Aku hanya sempat membaca beberapa baris sebelum langkah kakinya terdengar mendekat. Aku buru-buru menutup layar, berpura-pura merapikan meja. Tatapannya tajam saat melihatku. "Kau masuk tanpa izin?" tanyanya datar. Aku tercekat, tak tahu harus menjawab apa. Namun alih-alih marah, ia hanya menghela napas. "Aku tahu kau bingung, Rani. Tapi percayalah, semua yang kulakukan untuk melindungi kita." Kalimat itu menancap di kepalaku, tetapi juga menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang ia hadapi? Mengapa aku harus ikut masuk dalam lingkaran yang penuh rahasia ini? Malam itu aku kembali gelisah. Aku mulai menyadari, pernikahan ini bukan hanya tentang janji di pelaminan atau cincin di jari. Ada rahasia besar yang membayang di balik senyum Samuel, sesuatu yang bisa saja mengubah hidupku lebih jauh lagi. Dan aku, entah kenapa, merasa semakin dalam terikat padanya, meski hati kecilku berteriak ingin lepas. Hari-hari setelah rahasia Samuel terbuka terasa semakin menegangkan. Aku berusaha membiasakan diri dengan aturan-aturan baru yang ia tetapkan. Namun batinku sering memberontak. Aku ingin menjalani kehidupan normal, mengunjungi ibu, berbincang dengan tetangga, atau sekadar berjalan di pasar. Semua itu kini hanya tinggal kenangan. Samuel berusaha meyakinkanku bahwa semua ini demi keselamatan. Tetapi penjara tetaplah penjara, meski terbuat dari emas. Ketenangan yang coba kujaga tiba-tiba runtuh ketika Ririn, kakakku, datang berkunjung. Ia masuk rumah dengan wajah penuh senyum, seolah-olah tidak pernah ada beban. Namun begitu pintu kamar tertutup, nada bicaranya berubah. "Rani, aku tahu mahar yang kau terima luar biasa besar. Kau tidak mungkin menyimpan semuanya sendiri. Aku butuh bagian untuk memulai usahaku," katanya tanpa basa-basi. Aku terkejut,
Mulutku hampir tak bisa menjawab. Aku menatapnya, mencoba menahan emosi. Ririn, harta itu bukan milikku seorang. Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya tanpa izin Samuel. Jangan menuntut sesuatu yang di luar kendaliku. Tetapi ia tidak peduli. Ia semakin mendesak. Matanya memancarkan ambisi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jangan berbohong. Rani, kau sekarang istri seorang kaya raya. Kalau aku sebagai kakakmu saja tidak kau bantu, lalu siapa lagi? Ucapnya dengan nada tinggi. Kata-katanya seperti pisau yang menoreh hatiku. Aku tahu Ririn selalu ambisius. Tapi tidak pernah kubayangkan ia akan menekan adiknya dengan cara seperti ini. Pertengkaran kami terdengar sampai keluar ruangan. Samuel yang kebetulan baru pulang langsung mendekat. Wajahnya berubah dingin saat mendengar permintaan Ririn. Tidak ada seorang pun yang berhak mencampuri urusan rumah tanggaku, katanya dengan suara berat. Ia lalu menatap Ririn tajam, seolah memberi peringatan terakhir. Ririn tidak mundur. Aku hanya ingin keadilan. Samuel, adikku ini mendapat segalanya karena menikah denganmu. Apa salahnya aku ikut merasakan? Samuel berdiri, tubuhnya menjulang membuat suasana semakin mencekam. Keluar dari rumahku sekarang juga, ujarnya lantang. Ririn terdiam sesaat, lalu berbalik dengan wajah merah padam. Sebelum pergi, ia sempat berbisik di telingaku. Kau akan menyesal jika tidak memihak keluargamu sendiri. Setelah ia pergi, aku terduduk di lantai dengan air mata bercucuran. Aku tidak pernah membayangkan kakakku sendiri bisa berubah begitu jauh hanya karena uang. Samuel mencoba menenangkanku dengan memeluk bahuku, tapi hatiku hancur. Aku merasa ditarik kedua arah. Satu sisi ada darah dagingku yang menuntut, di sisi lain ada suami yang ingin mempertahankan kehormatan keluarganya. Malam itu aku berdiam diri di kamar. Air mataku tak kunjung berhenti. Aku merasa sendirian, meski dikelilingi kemewahan. Semua orang melihatku beruntung, padahal kenyataannya aku sedang kehilangan orang-orang yang paling kucintai. Aku menatap kalung emas di leherku, kilauannya kini terasa hambar, seolah menjadi simbol pengorbanan yang harus kubayar. Aku sadar, kebahagiaan yang kukira datang bersama pernikahan justru membuka pintu konflik baru. Luka hati yang ditinggalkan Ririn begitu dalam, dan aku tidak tahu apakah hubungan kami bisa kembali seperti dulu. Yang jelas, malam itu aku berjanji pada diriku sendiri untuk bertahan, meski air mata terus membanjiri pipiku. Hari-hari setelah pertengkaranku dengan Ririn meninggalkan luka yang sulit kuredakan. Aku mulai sering termenung, memikirkan bagaimana keluargaku sendiri bisa berubah begitu jauh. Di saat aku butuh dukungan, justru tuntutan yang kudapat. Setiap kali mengingat tatapan matanya yang penuh amarah, hatiku seolah diremas hingga nyeri. Samuel berusaha menghiburku, namun aku tahu, hubungan kami juga mulai diuji. Suatu pagi, aku memberanikan diri untuk berbicara serius dengan Samuel. Kami duduk berhadapan di ruang kerja. Suasana hening hanya diisi suara jarum jam yang berdetak pelan. Aku menatap matanya, berusaha menemukan keberanian. Aku menikah denganmu bukan karena harta semata, kataku dengan suara bergetar. Aku ingin kita menjalani rumah tangga ini dengan kejujuran. Aku tidak ingin hidupku hanya jadi bagian dari permainan keluarga atau sekadar simbol. Samuel terdiam cukup lama. Wajahnya sulit ditebak, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang berat. Lalu perlahan ia menghela napas, menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata, Rani, kau mungkin tidak tahu, sejak awal aku memilihmu karena aku melihat cahaya dalam dirimu. Aku tahu banyak orang mengira aku hanya membeli cintamu dengan mahar besar. Tapi percayalah, aku tidak pernah menganggapmu sekadar perhiasan. Aku menatapnya tak percaya. Kata-katanya terasa tulus. Namun aku masih diliputi keraguan. Kalau begitu, buktikan. Jangan hanya dengan janji. Buktikan bahwa aku bukan sekadar istri di atas kertas atau hiasan di balik tembok rumah ini. Suaraku meninggi tanpa kusadari. Air mata sudah menggenang di sudut mataku. Samuel lalu bangkit, berjalan mendekat, dan menggenggam tanganku erat. Mulai hari ini, aku akan berubah. Aku akan membuka sebagian dari hidupku padamu,
Meski berisiko besar. Aku ingin kau tahu siapa diriku sebenarnya, agar kau tak lagi merasa hidup dalam bayangan. Kalimat itu membuatku tercengang. Ada kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, ia menepati ucapannya. Ia mulai mengajakku terlibat dalam beberapa kegiatan yang sebelumnya ia tutupi. Aku dikenalkan pada beberapa koleganya, diajak melihat proyek-proyek yang ia jalankan, dan sedikit demi sedikit ia membuka rahasia yang dulu ia simpan rapat. Aku belajar memahami sisi lain dirinya, seorang pria yang keras di luar, tetapi sebenarnya menyimpan luka dan tanggung jawab besar di dalam. Momen yang paling membuatku tersentuh adalah ketika suatu malam, Samuel mendatangiku di kamar dengan wajah lelah. Ia duduk di sampingku dan berkata, "Rani, aku takut kehilanganmu. Aku takut suatu hari kau pergi karena merasa terikat oleh syarat-syarat yang kubuat. Aku ingin kita memulai lembaran baru, tanpa dinding pemisah." Kata-katanya membuat air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar membuka hatinya. Perubahan itu perlahan menghapus jarak di antara kami. Aku mulai percaya bahwa cinta memang bisa tumbuh, bahkan dari pernikahan yang awalnya dilandasi kepasrahan. Aku belajar bahwa hati bisa luluh jika ada ketulusan, meski jalan yang ditempuh penuh air mata. Namun satu hal yang tak bisa kuhindari adalah bayangan tentang Ririn. Hubungan kami retak, dan aku belum tahu bagaimana cara memperbaikinya. Meski begitu, aku percaya waktu akan membawa jawaban. Setidaknya aku sudah menemukan pijakan yang lebih kuat bersama Samuel. Malam terakhir sebelum semua berubah, aku berdiri di balkon rumah besar itu. Angin malam menyapu wajahku. Bintang-bintang bertaburan di langit. Aku menatap ke dalam, melihat Samuel tertidur di sofa dengan wajah damai. Aku tersenyum kecil, lalu berbisik dalam hati, "Aku mungkin tak memilih jalan ini sejak awal, tapi aku akan menjalaninya dengan sepenuh hati." Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Bukan karena harta atau kalung emas yang menggantung di leherku, melainkan karena aku akhirnya menemukan arti sebenarnya dari sebuah ikatan, kepercayaan dan ketulusan. Aku tidak tahu apa yang menanti di depan, tetapi aku yakin, selama ada keberanian untuk jujur, aku mampu melewati segalanya. Perjalanan hidupku bersama Samuel mengajarkanku satu hal penting. Kebahagiaan tidak pernah bisa dibeli dengan angka, seberapapun besarnya. Mahar 65 miliar dan kalung emas yang dulu membuat semua orang iri ternyata bukan kunci dari rasa tenang. Justru di balik kemewahan itu, aku diuji dengan konflik batin, pertentangan keluarga, dan rahasia besar yang hampir menghancurkan langkahku. Namun pada akhirnya, aku menemukan arti sebenarnya dari sebuah ikatan, saling percaya dan keberanian untuk berkata jujur. Aku belajar bahwa ketulusan hati jauh lebih berharga daripada segala perhiasan yang melingkar di leher atau harta yang tersimpan di rekening. Cinta yang lahir dari keterpaksaan sekalipun bisa tumbuh menjadi sesuatu yang kuat, asalkan dijaga dengan kesabaran dan niat yang tulus. Meski aku harus kehilangan sebagian kehangatan dari orang-orang terdekat, aku tetap memilih bertahan karena aku percaya setiap perjalanan punya tujuan yang lebih besar. Pesan moral yang bisa kuambil: jangan pernah menilai kebahagiaan seseorang hanya dari apa yang terlihat. Di balik senyum dan kemewahan, bisa jadi ada air mata dan perjuangan yang tak pernah kita bayangkan. Hidup selalu memberi pilihan, dan apapun jalan yang kita ambil, keberanian serta keikhlasan akan menjadi kunci untuk melaluinya. Semoga kisahku ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa besar harta yang ditawarkan, melainkan seberapa tulus hati yang kita temui. Sampai jumpa di video berikutnya.